شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Ikhwatu iman rahimakumullah, manusia teh dipaparin taklif. Taklif itu beban untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu. Untuk melakukan sesuatu tidak akan lebih dari kemampuan dia. Karena itu wajar ketika dituntut adanya hukuman kalau tidak dilaksanakan, tidak bisa gitu. Nah, yang kedua juga manusia dituntut taklifnya itu untuk meninggalkan sesuatu. Ini lebih ringan sebenarnya mah, karena meninggalkan itu tidak perlu ada kekuatan dan kemampuan, tinggal cicing banyak judi gitu, tinggal cicing teu mabok, tinggal cicing teu mau, tinggal cicing teu zina. Itu teh disebut kena tarku, meninggalkan cicing meninggalkan. Nah, itu dua-duanya itu taklif, betulnya tuntutan beban yang harus dilakukan oleh manusia. Nah, itu yang disebut dengan agama al-amru wa nahyu. Ada perintah dari Allah, ada yang dilarang oleh Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah pasti baik untuk manusia, dan apa yang dilarang oleh Allah pasti buruk untuk manusia. Nah, maka ikhwati rahimakumullah, satu kondisi manusia itu tidak bisa melakukan perintah Allah dan juga tidak bisa meninggalkan perintah Allah, akibatnya melanggar. Dua-duanya berujung pada dosa, dan dosa itu akibatnya adalah siksa. Kalau perintah untuk sholat, dosa, siksa. Kalau larangan untuk tidak misalnya mabuk, ternyata mabuk, maka itu menjadi dosa dan akibatnya juga adalah siksa. Nah, ikhwati rahimakumullah, suatu waktu ketika manusia itu pada kondisi tertentu tidak bisa melakukan perintah, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Maha Adilnya itu memberikan jalan keluar yang lain. Jika saum Ramadan wajib, tapi insribu ieu mah gering nate gering menahun, tasribu ieu mah tos sepuh gitu nya. Kan wajib saumna mah tetep da orang yang beriman. Kumaha tuh? Kan? Tuh aya jadwal jalan kaluar teh naon? Fidyah. Jalan kaluar teh adalah fidyah. Nah, itu fidyah itu bentuknya adalah tebusan terhadap sesuatu kewajiban yang harus kita lakukan tetapi tidak bisa. Fidyah itu. Kalau kifarat, nah kifarat itu melakukan larangan yang dilarang dan kita itu terjebak atau misalnya terpeleset melakukan itu. Sapertos sapatamon nuju saum Ramadan siang-siang, kan itu dilarang. Tapi orang ngalakukeun. Nah, kudu naon? Nah, bahasa nanti bayar kifarat. Nu hiji mah fidyah, bayar tebusan. Nu kadua mah kifarat, nutupan dosa. Nah, itu semua adalah kondisi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan keluarnya. Ketika sudah melakukan itu, maka orang yang tidak melakukan perintah itu tidak akan berdosa lagi. Orang yang sudah tergelincir kepada dosa pun juga bebas dari tuntutan dosa dengan adanya fidyah dan dengan adanya kifarat. Nah, maka ikhwatu iman rahimakumullah, di antaranya ini ketika ibadah haji itu ada yang disebut dengan fidyah. Jadi kalau kita mengenal fidyah itu untuk yang saum biasanya, walladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang berkepayahan kalaupun memaksakan saum, maka dia boleh fidyahnya itu adalah memberikan makanan kepada fakir miskin.
Di dalam haji pun juga sama. Ada fidyah. Fidyah apa? Fidyah dari perintah untuk bertahalul, untuk memotong rambut setelah beres semua manasik ibadah haji, untuk membebaskan diri dari ihram, mengharamkan hal-hal yang diharamkan selama haji. Tapi ternyata hiji kondisi mah aya anu teu bisa nyukur. Nah, ini seperti salah seorang sahabat yang berkata dan datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sebenarnya dia datang dalam keadaan wa kumalu yatanatharu ala wajhi." Ada yang mengartikan ketombe, bahkan ada yang mengartikan kumal itu adalah kutu. Jadi kutu jeung ketombe teh nepikeun ka maruragan kana wajah. Kunaon? Panyakit ieu mah. Kumaha tuh kudu dicukur? Lamun dicukur ieu kan aya panyakit teu bisa dicukur. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Pamangkana minkum maridon aw bihi adan min ra'sihi fafidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuki." Nah, siapa yang tidak bisa bertahalul karena sakit atau karena ada adzan kotoran seperti tadi ketombe atau kutu di dalam rambutnya sampai tidak memungkinkan untuk bertahalul, fidyatun, maka ada fidyah. Nah, maka kata para ulama, fidyah itu seperti Ar-Raghib mengatakan hifdzul insani anin naibati bima yabduluhanhu, melindungi seseorang dari malapetaka yang akan menimpanya akibat tidak bisa melakukan perintah, nah dengan mengganti dengan yang lain. Itu sebatas fidyah. Saum juga wajib. Ieu teu saum da teu bisa kan dosa sarua lamun teu, maka diberikanlah tebusannya sebagai wasilah untuk melepaskan diri dari tuntutan kewajiban. Bahasa orang mah naonnya jaminan beunanya fidyah teh tebusan dinu pas melepaskan diri dari tuntutan dosa akibat tidak bisa melakukan sesuatu, seperti fidyah. Nah, di urang mah bahasana aya jaminan teh keur anu melakukan kesalahan justru. Nah, iwatimar rahimakumullah, apa fidyahnya itu? Fidyatun min siyamin, satu saum. Kata Rasulullah SAW, pasum salah satu ayam, saum saja 3 hari. Nah, itu bagi orang-orang yang tidak bisa bertahalul, fidyahnya itu adalah saum 3 hari. Tapi lamun misalnya alim dibotakan, alim dicukur mah teu bisa, kudu wajib. Da ini mah harus ada adzannya, harus ada maridnya, ada uzurnya. Nah, berarti di waktu mah orang ninggal anu tos ibadah haji henteu dicukur. Tong akang ngalepatkeun bisi dalam kondisi tidak bisa dicukur. Nah, tapi dia harus membayar dendanya di saum 3 hari. Kalau tidak bisa saum 3 hari gering tadi maka diperbolehkan sodako. Kata Rasul, sodakonya itu atim sitata masakin. Jadi basihan tuang genep orang fakir miskin. Gampang mana saum atau masihan tuang? Saum sareng masihan tuang gampil mana? Kanggo saha? Kanggo anu aya. Saum gampil mana? Gampil saum kanggo bisa jeung teu aya tuang. Jadi itu Allah diberikan pilihan, silakan mana saja, mau saum 3 hari, mau memberi makan 6 fakir miskin, itu bebasnya Allah Subhanahu wa taala diberikan pilihan. Nu katilu aw nusukin, atau menyembelih binatang. Tapi ini mah sebagai kifarat, bukan hadyu. Menyembelih binatang hampang mana? Saum 3 hari, memberi makan 6 fakir miskin, atau menyembelih 1 binatang kurban minimal 1 ekor domba. Hampang mana? Sahur
sahur sahur anu teu gaduh keur masihan genep komo nepikeun ka mencet domba. Abi mah cenah mending masihan genep we kar anu boga. Ya atuh anu hampang kan ieu kumaha? Anu 1 ekor hampang kersa. Hampang kersa keur boga oge nya. Jadi Allah Subhanahu wa taala teh kieu tebusannya itu walaupun misalnya bermacam-macam tapi tingkat untuk melepaskan penyesalan itu didasarkan kepada kemampuan diri gitu. Jadi orang teh teu bisa misalnya tanya teu bisa naon teu bisa ngadatangan hiji perkara ngalakuin hiji perkara tah ganti nate gitu nya nu ieu mah aya ganti nate hahampuraan ge cukup da memang teu boga. Tapi anu ieu mah bisa mere hadiah, mere oleh-oleh, tapi non henteu cukup ku hampura unggul tah lepas anu kaupahan si teteh baelah henteu datang oge geus mere mun undangan teh mah geus ngamplopan geus nitip. Nah, aya nu kitu. Tapi keur hiji waktu mah aya jelema nyon sabab dukut, nyon sabab wawuh kitu nya. Itu anu ngondangna oge ka cidabageurna tapi urang nalika diondang ku manehanna teu bisa datang. Tah ieu teh teu cukup ngan ukur nitip atawa komo minta hampura. Naon atuh? Hiji waktu mah pikeun ka ngadatangan nya mere oge nya hahampura antah kitu. Jadi untuk orang-orang tertentu itu makanya ku Allah bukan tartib ieu mah. Bukan kalau bisa saum bukan, kalau tidak bisa saum memberi makan bukan, kalau tidak bisa memberi makan memencit domba bukan, justru grade-nya itu naik. Dalam artian orang-orang tertentu itu dia harus punya kesadaran dan mengukur diri bahwa urang mah bisa ngalepaskeun diri tina tuntutan dosa akibat tidak bisa melakukan itu ku ieu urang mah ame tenang da urang mah bisa ku domba we gitu. Lain jadi alasan nu boga domba ngadon saum walaupun boleh sebenarnya nya tapi antum atau al-balil insanu ala nafsihi basir, manusia yang lebih tahu terhadap dirinya sendiri. Nah, insyaallah kita lanjutkan qul qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.